wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pagi yang cerah, senyum ceria, jadi suara Allah. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi malam sholat isya? Siapa yang tadi malam sholat tarawih? Ya, sholat tarawihnya di mana? Ya, alhamdulillah. Siapa yang kemarin sholat maghrib? Sholat asar? Sholat zuhur? Sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Semuanya puasa ya? Siapa yang puasanya 1 hari penuh? Ada yang masih belajar setengah hari? Ya, kok nggak ada? Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita semua anak-anak kelas 1 masih belajar untuk berpuasa, belajar untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mana semangat, Bu? Ini semangat. Karena sudah semangat, walaupun kita puasa hari ini, kita tetap harus semangat belajar. Hari ini sebelum belajar, untuk menambah keberkahan, semoga Allah memberikan kita keberkahan. Mari sama-sama kita membaca doa. Ketika berdoa, Siap. masih ada suara, Bu Anjus belum mulai. Jus tidak ada. Syu'an. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi Wabil Islam inna Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amri Kami sali Kauli hari selanjutnya kita akan murojaah. Murojaah surat apa? Ayo, monggo. Anas. Terus apa lagi? Itu cara kan bila deng.
Surat apa Mas Boy? Mas Boy. Tahu. 17.000 seliter. Rojaah ya. Apa tadi? Gam tiare dia Malaysia. Apa nih? Pulangnya jam 1. Atau surat Al-Fajr? Al-Mangun. Al-Mangun Bu Guru. Al-Maun. Iya, Sama-sama. Ketiga. Sudah baca doa, selanjutnya kita sudah sebelumnya mulai kita belajar hari ini, Bu Ais akan sampaikan kita akan belajar review atau mengulang kembali kegiatan yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin ya. Ana Solih, mana semangatmu? Mana diammu? Lihat ya, ada aturannya saat belajar. Tidak ada yang berbicara sendiri atau kalau mau bicara silahkan di mute dulu mic-nya, jadi tidak mengganggu. Tolong didengarkan saat guru menyampaikan. Nanti Bu Yuni akan menyampaikan review atau mengulang materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak mohon mematikan atau tetap tenang mendengarkan. Jadi boleh dinyalakan tapi dengarkan atau dinyalakan atau dimatikan kalau belum bisa tenang seperti itu ya, agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke? Bu Guru ulang. Boleh nggak mic-nya dinyalakan? Boleh. Boleh dinyalakan. Sikapnya bagaimana saat mendengarkan Bu Guru yang sedang berbicara? Mendengarkan. Seperti itu ya. Oke, are you ready? Yes. Oke, selanjutnya pada Bu Yuni dipersilakan. Monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Anyes. Suara Bu Yuni terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Semangat pagi, Allah. Ya, Allah. Ya, siapa yang hari ini puasa? Siapa yang puasa? Puasa ya. Tadi pagi sudah sahur semua ya? Sudah. Berarti masih semangat dong pagi ini ya? Atau ada yang sudah lemes pagi ini?
Semuanya masih semangat ya. Oke, yuk kita siapkan buku tematiknya. Yang belum ada buku tematiknya, coba buku tematiknya di bawah. Oke, siap. Sekarang dibuka halaman Halaman berapa? halaman 11. Aku jeplak ya Allah. Halaman 11. Ini ada gambar apa ya? Kebunnya siapa ini? Kebunnya Mas'ud. Di kebunnya Mas'ud di dalam gambar terlihat ada banyak sekali pohon, buah dan juga sayur-sayuran. Oke, anak-anak, Bu Guru mau bertanya. Anak-anak kemarin sudah berkeliling kebun di sekitar kalian. Siapa yang sudah melaksanakan tugas berkeliling melihat-lihat kebun di sekitar? Siapa? Yuk. Untuk berkeliling jalan-jalan melihat kebun. Yang semuanya? Oh, Mbak Kirana, Mas Syisya udah ya. Mas Fairal udah berkeliling belum? Ya, nanti sore berkeliling ya. Kalau yang belum gitu ya. Siapa lagi yang sudah ini? Mas Ahnaf sudah berkeliling belum? Saya sudah berkeliling. Oh, sudah. Saya sudah berkeliling. Lalala teter. Mas Ahnaf sudah berkeliling kebun belum? Lihat-lihat di kebun sekitarnya. Udah. Oke. Jadi anak-anak semua sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum segera berkelilingnya karena ini hari puasa, jadi bisa berkelilingnya di sore hari ketika mau berbuka, udah iup itu ya, jadi nggak panas, atau pagi hari setelah sholat subuh. Nah, yuk buka halaman 12. Yang sudah berkeliling pasti sudah mengisi halaman 12 ya. Sudah. Ya. Sekarang Bu Guru mau tanya satu persatu nih. Nanti dijawab ya hasil berkelilingnya mulai dari Mbak Kirana. Mbak Kirana dengar suara Bu Yuni? Iya. Coba Mbak Kirana sekarang sebutkan ada apa saja yang Mbak Kirana lihat selama berkeliling di kebun. Apa saja itu? Hasil pengamatannya Mbak Kirana melihat-lihat apa? Ada apa yang Mbak Kirana lihat? Halo Mbak Kirana. Mbak Kirana menemukan apa? Ada pohon nggak di situ? Ada pohon pisang nggak? Oh, suaranya Mbak Kirana nggak terdengar. Oke, ganti yang lain. Kepada Mas apa ya, Bu Guru panggil. Oh, ini Mas Akmal udah siap meetingnya. Mas Akmal, dengar suara Bu Yuni. Ya. Mas Akmal sudah berkeliling kebun. Kemarin hasilnya apa saja Mas Akmal yang Mas Akmal lihat? Yang sudah dicatat di halaman 12? Pasir. Oh, ada pasir. Pasir membutuhkan air? Pohon kelapa. Pohon kelapa, ya. Terus? Hati-hati. Terus? Seneng nggak Mas bisa berkeliling lihat-lihat kebun-kebunan? Senang ya jalan-jalan ya. Tadi Mas Akmal menyebutkan ada pasir. Pasir itu membutuhkan air tidak Mas Akmal? Tidak. Kalau pohon kelapa membutuhkan air? Ya, butuh. Oke, terima kasih Mas Akmal. Sekarang Bu Guru ganti ke Mas
Mas Zaki dengar suara Bu Yuni? Benar. Ya, coba Mas Zaki sebutkan apa yang Mas Zaki lakukan selama berkeliling di kebun ini. Mas Zaki menemukan apa saja? Pohon kelapa. Iya, terus apa lagi Mas Zaki? Rumput. Rumput. Terus ada apa lagi? Tanah. Ada lagi nggak? Lalang. Lalang. Ya, senang nggak Mas Zaki bisa berkeliling melihat-lihat? Senang ya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sekarang ganti ke suara Mbak ini belum nih. Ini ada Mbak Dina atau Mbak Dini ini dengar suara Bu Yuni? Sudah tergabung? Oh, belum ya. Sudah Mbak Dina atau Mbak Dini ini? Atau dua-duanya? Mbak Dina sama Mbak Dini sudah melakukan keliling kebun? Halo Mbak Dina, Mbak Dini. Malu. Nah, Mbak Dini malu. Ya ganti ke Guru mau dengar suara Mbak-mbak tapi Mbak-mbak ini malu ya sepertinya ya. Guru akan tanya ke siapa ya? Siapa? Ayo. Mas Aksan dengar suara Bu Yuni? Halo Mas Aksan dengar suara Bu Yuni? Sepertinya Mas Aksan juga tidak tersambung ini. Siapa ya? Ya, ada Mas Rifki. Mas Rifki, dengar suara Bu Yuni? Ya, Mas Rifki kemarin jalan-jalan ke kebunnya menemukan apa saja? Apa yang Mas Rifki lihat? Ada apa aja? Ada apa? Nah, coba dilihat ya halaman 12. Mas Rifki mengisi apa saja itu yang Mas Rifki temukan? Apa? Ada apa? Ayo, ada apa aja? Ada pohon-pohonan ya. Oh, dibantu Mas Fei boleh. Mau dibantu Mas Fei. Jadi ada pohon ya, ada pohon kelapa nggak Mas Rizky? Ada pohon pisang. Ada rumput ya, ada tanah. Iya tadi ya. Masya Allah. Jadi dari kegiatan berkeliling kalian tadi ya, ternyata Masya Allah kalian bisa melihat secara langsung benda-benda ciptaan Allah yang ada di sekitar kebun itu. Ada pohon, ada rumput, ada tanah, ya, ada juga pasir, ada hewan, ada belalang, kupu-kupu ya mungkin, atau ada semut juga ada. Nah, itu ada beberapa benda yang membutuhkan air dan juga tidak membutuhkan air. Jadi kebanyakan benda-benda yang membutuhkan air adalah benda hidup atau tak hidup yang membutuhkan air. Itu Benda hidup ya atau makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan dan juga manusia yang membutuhkan air. Apa di sini yang tidak butuh air? Bertanya anak-anak semua butuh air ya? Ya. Air itu banyak sekali manfaatnya. Jadi Allah menciptakan air itu banyak sekali manfaatnya. Sebutkan. Kan pertanyaan buku, sebutkan manfaat dari air yang sudah Allah ciptakan. Dari Mas Azri. Mas Azri, sebutkan manfaat air Mas Azri. Untuk apa air? Untuk wudhu
Ayo, air untuk apa lagi, Mas Arfa? Untuk apa? Untuk minum. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Ya, Mas Irsyad. Untuk apa lagi, Mas Irsyad? Air. Untuk mandi. Untuk mandi. Mas Hamdan. Untuk apa lagi, Mas Hamdan? Air. Macam ya, ada untuk menyiram tanaman, gitu ya. Nah, Mbak Zahi, manfaat air untuk apa lagi, Mbak Zahi? Hilang. Suara Bu Yuni masih terdengar? Masih ya. Jadi apa aja manfaat air? Yuk kita sebutkan sama-sama. Ada untuk minum. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Untuk wudhu. Untuk mengepel atau membersihkan lantai rumah. Apa lagi? Mencuci baju. Ya, ada lagi? Iya, untuk mandi. Untuk masak ya, untuk masak, untuk wudhu, untuk apalagi menyiram tanaman ya, Masya Allah banyak ya untuk minum, banyak sekali ya, sampai tidak terhitung ya, saking banyaknya manfaat air sampai kita tidak bisa menghitung nih, banyak sekali manfaat air yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup terutama manusia. Nah, sifat kita apa? Sikap kita bagaimana? Allah sudah menciptakan air, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur. Caranya bersyukur adalah dengan berdoa atau menggunakan air dengan baik ya. Jadi menggunakan air itu dengan baik. Jadi hemat air. Siapa di sini yang masih kalau mandi suka buang-buang air? Ya. Jadi kalau mandi, kalau yang masih suka main-main air, semprot, itu harus dikurangi ya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena menciptakan air dengan cara menggunakan air dengan baik, yaitu menghemat air. Jadi jangan dibuang-buang gitu ya. Karena sayang gitu, masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Kita sudah diberi banyak sekali sama Allah ya. Semua di rumahnya masing-masing tidak kekurangan air ya. Ada yang kekurangan air di rumahnya. Airnya mati berhari-hari. Tidak ya, semuanya. Ya. Semuanya airnya berlimpah ya di rumahnya ya, kita harus bersyukur ya. Bahkan bisa kita pakai untuk memelihara ikan ya kan, siapa yang di rumahnya memelihara ikan? Saya. Itu salah satu manfaat air yang bisa dimanfaatkan manusia. Oke. Nah, kita kembali ke buku, kita buka lagi di halaman 14. Iya, halaman 14. Setelah tadi kalian sudah belajar ada benda-benda apa saja yang membutuhkan air dan tidak membutuhkan air, serta anak-anak juga sudah pandai tadi ya menyebutkan manfaat-manfaat air. Di halaman 14 itu dijelaskan bahwa ternyata air itu bisa apa ya, itu gambar pertama itu ya. Iya, bisa juga air itu kotor ya, kotor atau tercemar. Kalau air yang kotor atau tercemar itu kira-kira perbuatan siapa ya? Apakah sengaja Allah turunkan air yang kotor atau perbuatan manusia itu? Ya, manusia ya. Jadi Allah itu menurunkan air yang bersih gitu. Allah tidak menurunkan air yang kotor, tapi manusia yang mengkotori air, yaitu dengan suka apa? Membuang sampah sembarangan, suka membuang sampah di sungai, suka membuang sampah di selokan air. Jadi airnya menjadi
kotor. Kalau airnya sudah kotor, tersumbat, nanti bisa mengakibatkan bencana apa? Banjir. Iya, jadi dari kebiasaan tidak baik manusia itu tadi bisa menyebabkan bencana banjir. Ya, jangan sampai ya. Jadi anak-anak solih di sini semuanya tidak boleh melakukan perbuatan tidak baik itu. Jadi tidak boleh membuang sampah di sungai atau di selokan air. Sampah itu sebaiknya dibuang di mana? Di tempat sampah. Dikumpulkan di tempat sampah. Nanti jika di rumahnya itu ada petugas kebersihan ya yang mengangkut sampah, nanti akan dibawa dan dikumpulkan lagi. Sampah itu diolah. Jadi jangan dibuang di sungai atau di selokan air biar airnya tidak kotor. Ada solih. Guru mau tanya sekali lagi. Pertanyaan Bu Guru, disimak baik-baik ya. Jika anak-anak solih ini melihat ada lingkungan yang kotor atau tidak bersih, apa yang harus kalian lakukan? Membersihkannya. Bener, udah pada membersihkannya. Ayo jujur, siapa di sini yang sudah rajin menyapu di rumahnya? Angkat tangan. Jujur yang sudah rajin menyapu. Tanpa disuruh orang tua sudah menyapu. Sudah banyak ya ternyata ya. Ya, itu adalah sikap yang solih ya. Jadi untuk ketika kita melihat lingkungan yang kotor, kita harus membersihkan tanpa perlu disuruh orang tua atau disuruh orang lain. Ketika melihat sampah yang berserakan, kita juga harus apa? Kalau kalian melihat sampah di tempatnya, apa yang harus kita lakukan? Atau dibiarin aja, atau diambil, dimasukkan di tempat sampah? Masukkan ke tempat sampah. Ya, dimasukkan di tempat sampah. Ya, ternyata Masya Allah ya anak-anak solih semuanya sudah hebat-hebat. Semua sudah tahu ya sikap yang baik ketika melihat lingkungan kotor. Nanti kalian buktikan ya. Kalau kalian tadi sudah bisa menyebutkan, berarti kalian harus siap ya melaksanakannya. Oke? Siap? Kalau anak solih rajin menjaga kebersihan, itu akan disayang siapa? Allah. Jadi bukan hanya disayang bu guru, bukan hanya disayang orang tua, tapi juga akan disayang Allah. Jadi, kalau kita menjaga kebersihan, terutama kebersihan air tadi ya, itu kita akan bisa mencegah terjadinya bencana banjir. Oke, anak solih. Nah, oke, demikian itu tadi review materi dari Bu Yuni pekan ini ya. Sekali lagi tadi pekan ini anak-anak sudah belajar tentang benda-benda yang membutuhkan air dan tidak membutuhkan air. Yang kedua, anak-anak juga sudah belajar tentang manfaat air. Terus yang ketiga juga sudah belajar tentang air yang kotor akan menyebabkan bencana banjir. Tadi sudah mengetahui sikap-sikap yang baik untuk menjaga agar air tetap bersih. Oke. Nah, terakhir dari Bu Yuni akan sampaikan. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Ini berkaitan untuk tugas hari ini. Jadi anak-anak tugas hari ini tidak ada mengerjakan di buku modul, tapi tugas anak-anak hari ini adalah nanti anak-anak membantu ibu, membantu mama, atau membantu bunda untuk menyiapkan buka puasa. Halo, tadi apa tugasnya hari ini adalah membantu siapa?
Ibu. Ya, membantu ibu untuk apa? Menyiapkan Buka puasa. Menyiapkan makanan untuk buka puasa. Nanti kalian bisa bantu potong-potong sayur atau bantu bikin apa ya? Bikin kue, bikin gorengan, bikin takjil ya untuk dimakan. Goreng. Ya, bikin gorengan ya. Nanti terus yang kedua, tugasnya itu kalian setelah membantu ibu membuat makanan berbuka puasa, nanti kalian juga memakan atau menyantap buka puasa bersama keluarga. Jadi 2 tugas tadi, nanti kalau sudah kalian lakukan, difoto, terus dikirimkan ke Bu Yuni atau Bu Anyes ya, yang kelas Mekah dikirim ke Bu Yuni, yang kelas Madinah dikirim ke Bu Anyes, agar Bu Yuni dan juga Bu Anyes bisa tahu nih, oh ternyata Mbak Kiran sudah melakukan dengan keluarganya, Masya Allah ya, Mas Hisham, Mas Fairal sudah melakukan, Mas Ahsan sudah melakukan tugasnya, syiarnya ya, Mas Akmal juga, dan Mas dan juga mbak-mbak yang lainnya. Oke, siap untuk melaksanakan tugas nanti sore? Iya. Siapnya semangat ya kan? Seru ya. Siapa di sini yang sudah sering membantu ibu menyiapkan buka puasa? Oh, Mbak Kiran sudah membantu. Berarti nanti tinggal meneruskan lagi ya Mbak Kiran ya, kebiasaan itu ya. Bagus gitu. Meneruskan kan yang kemarin sudah dilaksanakan, berarti hari ini dilaksanakan lagi. Berarti itu namanya meneruskan ya, meneruskan kebiasaan baik membantu ibu menyiapkan buka puasa. Oke, demikian dari Bu Yuni. Jika Bu Yuni banyak salah, mohon maaf. Sekali lagi Bu Yuni mengucapkan selamat berpuasa buat anak-anak. Semoga nanti puasanya lancar ya sampai maghrib baru kalian berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni. Bu ya. Senang hari ini bisa belajar dengan Bu Guru? Halo? Senang nggak hari ini bisa belajar dengan Bu Guru? Senang. Walaupun puasa kita tetap semangat. Masih ingat yang disampaikan Bu Yuni? Apa yang harus kita lakukan dengan kemudian Allah yang berupa air yang diturunkan dari langit? Harus bersyukur ya. Bagaimana cara kita bersyukur tadi? Yang mendengarkan pasti bisa. Gimana caranya bersyukur tadi? Ya. Terus apa lagi? Hemat air ya. Pakai air secukupnya, tidak berlebihan atau tidak berboros-boros. Saat wudhu, kita nyalakan kerannya besar-besar. Jadi itu cara kita untuk bisa menghemat air. Jadi saat musim kemarau datang, kita masih punya air. Karena apa? Karena kita melakukan atau menghemat air seperti itu ya. Anak solih. Siapa yang kemarin masih ingat yang ketemu dengan ibu, kita belajar tentang tembang. Nah, tembang kemarin judulnya apa? Siapa yang masih ingat? Tentang apa sama Bu Guru kemarin? Ada yang masih ingat? Air. Kiwet. Air. Kiwet yang kemarin belajar bahasa Jawa ya. Yang ketemu dengan Bu Guru, siapa yang masih ingat? Kiwet aku ngopeni. Ya ada yang masih ingat. Ulang ya. Kiwet aku isih ngopeni. Ya, masih ingat lagunya? Bayi. Masih ingat lagunya?
Kasih ya. Oke. Masih ingat tembangnya? Tembang bareng-bareng siap? Are you ready? Ya, dibuka mic-nya, di unmute boleh. Tunggal, kali, tiga. Wiwit bayi putus. tetap mati sekolah Alhamdulillah. Kita akan belajar lagi tentang wiwit sama-sama. Oke, Ana Solih. Mana semangatmu? Masih semangat belajar ya? Alhamdulillah. Dari Bu Yuni dan Bu Anyes hari ini cukupkan. Ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Tidak. Ya. Bu Guru tanya sekali lagi, bagaimana perasaannya hari ini? Nah ya, Alhamdulillah. Dari Bu Guru banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Di kesempatan yang akan datang. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Istidatan. Masih ada suara? Belum, Bu? Guru mulai suara. Istidatan. Baca hamdalah. Tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Guru banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sampai berjumpa lagi.